Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada seluruh siswa-siswi SMA Muhammadiyah 1 Pontianak, kelas 10 IPA dan kelas 10 IPS. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran kita yang pertama, yaitu bab 1 dengan judul materi Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Materi ini Bapak ambil dari buku modul PPKN kelas 10 yang diterbitkan oleh CP Grahadi. Pada bab 1 kali ini, materi yang kita bahas itu ada 3 sub pokok materi. Yang pertama yaitu tentang sistem pembagian kekuasaan negara. Yang kedua, kedudukan Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Dan yang ketiga yaitu nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang sistem pembagian kekuasaan negara. Sebelum kita lanjutkan tentang pembagian kekuasaan, kita melihat dulu pengertian kekuasaan. Apa sih kekuasaan itu? Kekuasaan merupakan kemampuan orang atau golongan untuk menguasai orang atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, wewenang, karisma, atau kekuatan fisik. Itu adalah pengertian kekuasaan secara umum. Namun, kali ini kita akan melihat dulu tentang konsep pemisahan kekuasaan negara. Konsep pemisahan kekuasaan negara ini banyak macam teori yang dikemukakan oleh para ahli di dunia. Kali ini kita akan membahas tentang pemisahan kekuasaan menurut 2 ahli, yaitu menurut John Locke dan menurut Montesquieu. Menurut John Locke, ilmuwan dari Inggris membagikan kekuasaan negara 3 bidang yang sering kita sebut dengan istilah tui treatise on. Beliau membagikan kekuasaan itu menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada yang disebut dengan kekuasaan legislatif. Adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Artinya bahwa kekuasaan ini mempunyai hak untuk membuat undang-undang hingga semua peraturan yang ada di suatu negara itu dibuat oleh badan legislatif. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan kekuasaan eksekutif. Adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Kekuasaan eksekutif ini pada umumnya dilaksanakan oleh pemerintah sebagai lembaga, sebagai eksekutif untuk melaksanakan segala undang-undang yang ada. Kemudian ada yang disebut dengan kekuasaan federatif. Adalah kekuasaan untuk berhubungan luar negeri, artinya kekuasaan untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain yang ada di dunia. Ini adalah menurut pemisahan kekuasaan menurut John Locke. Berikutnya yaitu pemisahan kekuasaan menurut Montesquieu. Montesquieu pada tahun 1784 beliau adalah merupakan filsuf dari Prancis
yang membagikan kekuasaan negara atas 3 bidang yang kita kenal dengan istilah trias politika. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif, adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Dalam hal ini, kalau di negara kita ada namanya MPR, DPR, DPD, itu dalam yang ada di pusat negara kita. Sedangkan DPRD itu ada 2, DPRD provinsi dan DPRD kota atau kabupaten. Ini merupakan legislatif tingkat provinsi dan tingkat kabupaten. Kemudian ada disebut dengan kekuasaan eksekutif, adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Kalau tingkat pusat atau dalam hal ini adalah dipegang oleh seorang presiden. Kalau tingkat provinsi dipegang oleh seorang gubernur. Kalau tingkat kabupaten dan kota madya itu dipegang oleh bupati ataupun wali kota. Kemudian ada yang disebut dengan kekuasaan yudikatif, adalah kekuasaan untuk mengawasi undang-undang yang dilaksanakan badan peradilan. Di negara kita, badan peradilan itu ada 2, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang kita singkat dengan MA dan MK. Sedangkan KY itu adalah Komisi Yudisial yang berdiri sendiri, yang tugasnya adalah mengawasi lembaga-lembaga peradilan ketika memutuskan suatu perkara. Kemudian, bagaimana dengan konsep pembagian kekuasaan di negara Indonesia? Negara Indonesia mengenal 2 konsep pembagian kekuasaan yang kita kenal dengan istilah pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Sebelumnya kita lihat dulu. Dalam sejarah Indonesia pernah terjadi 3 kali penggantian konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah Undang-Undang Dasar pertama kali yang dibuat pada tanggal 18 Agustus 1945 yang disahkan menjadi konstitusi negara Indonesia. Kemudian mengalami perubahan pada tahun 1949 yang kita kenal dengan istilah konstitusi RIS, yaitu di mana negara kita pada saat itu pemerintahannya menggunakan pemerintahan serikat, yaitu Republik Indonesia Serikat. Kemudian terjadi perubahan lagi pada tahun 1950, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar sementara yang kita kenal dengan istilah UUDS. Kemudian namun ternyata Undang-Undang Dasar sementara itu juga tidak bisa melaksanakan kekuasaan atau bagi kekuasaan dengan baik, dan terjadi perubahan-perubahan. Kemudian pemerintah mengambil kebijakan kembali pada saat itu, memutuskan untuk kembali lagi ke Undang-Undang Dasar tahun 1945. Konstitusi Indonesia merupakan jiwa dari demokrasi konstitusional, bahwa Indonesia itu menganut sistem pemerintahan trias politika dalam arti pembagian kekuasaan. Indonesia dapat dikata penganut sistem pembagian kekuasaan dengan alasan-alasan sebagai berikut. Dalam hal ini, Bapak akan menyampaikan 3 alasan mengapa Indonesia menggunakan istilah pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu dengan istilah trias politika. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak membatasi secara tajam setiap kekuasaan itu harus dilakukan oleh satu organ atau badan tertentu yang tidak boleh campur tangan.
Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak membatasi kekuasaan itu dibagi atas 3 bagian saja dan juga tidak membatasi kekuasaan dilakukan 3 organ badan saja. Artinya bahwa Indonesia tidak hanya terbatas pada lembaga kekuasaan negara sebagaimana yang dikemukakan oleh Montesquieu. Namun Indonesia punya badan tersendiri selain 3 badan yang dikemukakan oleh Montesquieu tersebut. Kemudian, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 tidak membagikan habis kekuasaan rakyat yang dilakukan oleh MPR sebagaimana tertuang di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 kepada lembaga negara lainnya. Kita lihat penerapannya dalam pembagian kekuasaan di Indonesia sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi bahwa negara Indonesia itu menggunakan pembagian kekuasaan ada 2. Ada yang disebut dengan pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal itu Indonesia membagikan menjadi 6 pembagian kekuasaan. Yang pertama ada yang kita kenal dengan istilah kekuasaan konstitutif, adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar yang dijalankan oleh MPR. Dalam ini MPR mempunyai wewenang untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia sudah mengalami beberapa kali melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45 pada masa reformasi dimulai pada tahun 1999, 2000, 2001, tahun 2002. Selama 3 kali terjadi amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada masa reformasi ini. Kemudian ada disebut dengan kekuasaan eksekutif, adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintah negara yang dipegang oleh presiden. Artinya bahwa presiden itu adalah sebagai lembaga negara atau kekuasaan negara untuk menjalankan undang-undang. Presiden itu adalah badan eksekutif yang tugasnya adalah menjalankan undang-undang sebagaimana yang telah dibuat oleh para lembaga-lembaga negara yang lain. Kemudian ada yang disebut dengan kekuasaan legislatif, adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang yang dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR ini mempunyai kekuasaan untuk membentuk undang-undang, sedangkan yang menjalankannya adalah presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Kemudian selain 3 tadi, maka ada lagi yang keempat. Indonesia juga menganut kekuasaan yudikatif, adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam hal ini, kekuasaan yudikatif dipegang oleh 2 badan atau 2 lembaga hukum kita, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Lembaga negara inilah yang akan mengawasi terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut. Kemudian ada yang disebut dengan kekuasaan eksaminatif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dijalankan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan yang kita singkat dengan istilah
BPK. Yaitu Badan Perusahaan Keuangan ini mempunyai tugas khusus yaitu mengawasi kegiatan penggunaan keuangan negara oleh lembaga-lembaga negara lain, apakah dana atau keuangan atau uang yang diberi oleh negara kepada lembaga-lembaga tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya atau digunakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian ada kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilitas nilai rupiah yang dijalankan oleh Bank Indonesia. Kekuasaan moneter ini adalah kekuasaan untuk menjaga stabilitas harga mata uang. Kalau Indonesia itu mata uangnya rupiah terhadap mata uang negara-negara lain yang di dunia ini. Mungkin anak-anakku mengetahui bahwa di negara-negara dunia ini beberapa negara sudah menggunakan sistem pembayaran itu non tunai atau penggunaan kartu. Bagaimana dengan negara kita? Untuk negara kita, negara Indonesia, untuk penggunaan sistem pembayaran non tunai itu masih dalam tahap proses, karena tidak semudah yang kita bayangkan mengubah suatu pembayaran tunai menjadi pembayaran non tunai. Semua ini mengalami suatu proses, dan mudah-mudahan negara kita nanti semuanya menggunakan sistem pembayaran non tunai. Sekarang sudah diatur oleh Bank Indonesia atau BI. Kemudian kita lihat lagi bagaimana dengan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan vertikal adalah pembagian kekuasaan antara pemerintah daerah dan antara pemerintah pusat. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan konsekuensi dari penerapan asas desentralisasi atau penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah atau pemerintah otonom, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 ayat 5, di mana daerah diberikan kewenangan untuk mengelola daerah atau otonomi daerah, namun dalam kerangka negara Republik Indonesia. Artinya adalah ada beberapa kekuasaan atau wewenang daerah dan ada beberapa wewenang pusat. Bapak ambil contoh ya, kewenangan pusat itu salah satunya adalah untuk menjaga stabilitas moneter, itu yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Kemudian mengadakan hubungan luar negeri, kemudian pertahanan dan keamanan. Itu semua adalah salah satu contoh dari kekuasaan pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah daerah itu hanya berkuasa, ada beberapa kekuasaan, salah satu contohnya adalah kekuasaan dalam bidang pendidikan, kekuasaan dalam bidang kesehatan, dan kekuasaan dalam bidang sosial. Itu merupakan contoh dari pelaksanaan kekuasaan secara vertikal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Baik, anak-anakku semuanya, demikian materi yang Bapak sampaikan untuk pertemuan pertama ini, dan insya Allah minggu depan Bapak akan menyampaikan materi kedua, yaitu tentang kedudukan Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Insya Allah
minggu depan Bapak akan sampaikan materi berikutnya. Kali ini Bapak akan menyampaikan evaluasi terhadap materi yang Bapak sampaikan tadi. Silakan anak-anakku berkunjung di Classroom PPKN untuk melihat latihan atau tugas yang Bapak sampaikan melalui Classroom berkaitan dengan materi yang Bapak sampaikan tadi. Bapak berharap kepada anak-anakku semuanya untuk bergabung di Classroom PPKN untuk mengerjakan tugas-tugas dan mendownload materi-materi yang Bapak sampaikan. Kemudian Bapak berharap juga kepada anak-anakku jangan lupa mengabsen di absen online, yaitu melalui Classroom. Itu anak-anakku silakan berkunjung ke sana, jangan lupa mengisi absen kehadirannya. Kemudian kepada anak-anak semuanya, atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Sampai ketemu pada minggu depan dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya.